Duduk aja senang ya mama ya, padahal belum tak kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua ya mama ya. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini tercatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang menuntut ilmu itu luar biasa bunda, pahalanya sampai diibaratkan seperti orang yang sholat 1000 rakaat. Mama pernah nggak sholat 1000 rakaat? Belum pernah ya? Ya. Nah, saat ini kita ketika belajar serius dan insya Allah akan berimplikasi kepada kebaikan kita, kepada anak-anak dan keluarga kita, insya Allah akan mendapatkan fadilahnya seperti pahalanya orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Insya Allah mama ya, semuanya ya. Baik, coba saya mau tanya, ada mama yang sudah punya anak lebih dari 1? Angkat tangan. Ternyata ini bukan mama-mama muda ya. Ada yang 2, 3. Oh, masya Allah. Coba saya tanya nenek, nenek pernah ikut parenting nggak? Pernah ikut parenting nggak? Mana yang nenek ini? Oh, yang itu. Oh, iya, nenek pernah ikut parenting nggak sebelumnya? Ada mama yang pernah ikut parenting sebelumnya? Di mana mama? Alhamdulillah. Ya. Tentang apa mama yang diangkat? Ya. Tentang anak apa ya? Maksudnya kayak kehidupan anak kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi memang sekarang ini perlu sekolah-sekolah itu melaksanakan parenting ya mama. Parenting itu seperti kelas orang tua di mana kita semua saling belajar. Bukan berarti saya ini paling pintar, bisa jadi yang lebih pintar nenek ini calon nenek. Tapi kita sama-sama saling belajar. Diberi tantangan untuk mengisi materi ya saya masih belajar mamanya. Dan semoga dengan sharing ini kita bisa menjadi orang tua yang sebaik-baik untuk anak-anak kita ya mama ya. Karena pendidikan ini terus menerus kita akan alami dan kita melaksanakan pendidikan ini untuk bagaimana kualitas pendidikan kita kepada anak-anak baik ya mama ya. Jadi mempersiapkan bagaimana anak-anak kita nanti siap ketika tidak bersama kita lagi ya mama ya. Ya kan? Jadi kalau nanti mamanya sudah biasa mendidik dengan baik, insya Allah anak kita tanpa kita mereka sudah siap ya mama ya. Nah sebenarnya nanti Bu Ina saya banyak tema-temanya, cuman kebetulan Bu Ina di sini lalu minta multiple ya multiple. Jadi seandainya tahun besok ganti memang bisa begitu ya. Jadi RAP juga bisa dilibatkan begitu. Tapi karena ini kaitannya multiple, jadi kita akan membahas materi multiple, iya bunda ya. Jadi apa sih multiple intelijensi itu bunda? Apa ya? Paham nggak ya? Pernah dengar bunda? Kayaknya nggak pernah, yang aku dengar brambang bawang. Ya maklum ya bunda, kita memang tugas utama ya di rumah ya. Anak bisa makan, suami harus makan, semua sehat ya. Berkat mama kan begitu, itu tugas utama. Jadi multiple intelijensi itu kalau bahasa sederhananya kita itu kecerdasan majemuk Bunda, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk semuanya ya, terutama manusia ini katanya ya sebaik-baik ciptaannya ya mama ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Jadi secara lahiriah aja kita maaf beda ya dengan binatang kan begitu ya mama. Cantik, tampan ya.
apalagi juga ada akal. Berbeda juga yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah akal. Tetapi dengan kesempurnaan ini manusia ini pintar-pintar cantik ya. Ada pintar bohong, di depan orang lain kita baik, di belakangnya kita buruk. Nah itu ya Mama ya. Jadi tetapi Allah kasih pertanggungjawaban semuanya. Ada kelebihan, ada tanggung jawabnya. Nah, kembali kepada kecerdasan majemuk. Karena manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini, maka manusia yang berperan aktif atau disebut aktor di dunia ini. Baik tidaknya dunia ini tergantung tangan manusia. Betul ya Mama ya? Oleh karena itu Allah memberikan modal kepada manusia ini dengan kecerdasan yang majemuk. Dulu mungkin zamannya Nabi Adam tidak ada tempat tinggal seperti rumah-rumah kan gitu. Hanya Allah berikan mukjizat ya ke beberapa nabi. Ada nabi yang pintar jahit ya, ada yang nabi pintar buat kapal ya, ada yang nabi pintar nyembuhin orang. Nah, itu salah satu bukti bahwa manusia itu punya kecerdasan yang majemuk, gitu ya namanya. Dan kita mewarisi kecerdasan itu semua, begitu. Nah, dalam teori Howard Gardner tadi, seorang pakar filosof, pakar psikolog, dan kemudian diadopsi oleh pendidikan bahwa manusia itu ternyata sudah dibekali oleh Allah dengan kecerdasan yang macam-macam. Jadi kalau kita dulu pahami bahwa anak pintar itu yang ranking 1, gitu ya Mama ya. Anak pintar yang bisa baca, anak pintar yang pintar matematika, gitu ya. Nah, kadang ada orang tua agak tidak adil. Ini pintar pelajaran, tak kuliahkan sampai tinggi biar nggak sia-sia begitu. Sementara ada adiknya kok nggak bisa-bisa, nggak usah kuliah, ini percuma kok aku nyekolah kok nggak ono asli. Ada yang begitu ya Mama ya terjadi. Ternyata ketika sudah bermasyarakat secara finansial lebih sukses anak yang kedua daripada anak yang pertama, gitu ya Mama ya. Kenapa? Karena orang tua tidak mengenali kecerdasan anaknya. Anak itu nggak ada yang disebut produk gagal. Semua Allah kasih modal. Tinggal kita bagaimana peka terhadap kemampuan anak kita. Anak saya kok pintar sekali ya berhitung. Berarti logika matematikanya jalan. Ambilkan pelajaran fokus kepada matematika. Ketika lomba olimpiade matematika, insya Allah jago. Gitu. Kemudian ada anaknya, adiknya lagi misalnya, kok anak ini matematikanya nggak bisa ya, tapi pinter nari, pinter nyanyi. Udah Mama leskan aja nari nyanyi atau drum band gitu ya. Ternyata bisa menang, jago, juara 2 ya, seprovinsi Bunda. Tepuk tangan buat Alhidra. Jadi akhirnya anak itu berprestasi. Jadi kemampuan anak-anak kita berbeda dan anak-anak kita bisa berprestasi di bidangnya, ya namanya. Untuk mengenali itu kami mempunyai tes. Jadi nanti bisa mempermudah Mama mengarahkan putra putrinya. Mau ya Mama ya? Mau, baik. Nah, jadi kecerdasan majemuk menurut teori Howard Gardner itu ada 9 Mama ya. Ada 9. Jadi kalau Bu Aisyah Dahlan pernah menyimak di YouTube, Bunda, mungkin nanti yang belum bisa mencari Dr. Aisyah Dahlan. Di sana disampaikan bahwa ketika di dalam dianalisa ya, di dalam otak manusia itu ada apa namanya? Memang banyak neuron-neuron ya. Neuron-neuron itu bisa seperti visualisasinya itu seperti kabel-kabel yang menyambung-nyambung gitu ya, menyambung-nyambung. Nah, yang paling besar sambungannya itu ada 9 ya. Di antaranya jadi dikelompokkan menjadi 9 gitu ya. Dikelompokkan menjadi 9 yang ini tadi kecerdasan visual, kecerdasan linguistik, matematik dan lain-lain. Jadi ketika ini nanti terasah, terlatih, maka itu yang akan menjadi kelebihan anak. Selain kelebihan genetik, jadi kecerdasan itu bisa dari genetik, dari orang tuanya, bisa juga dari diasah.
Perbedaannya begini Mama, ada anak yang satu coret-coret, diajarin gambar rumah bisa, tapi sekedarnya. Tapi ada anaknya itu diajarin gambar rumah, kok langsung bagus, begitu ya. Nah, seperti itu tuh dia punya bakat visual. Nah, pasti ada mama atau ayahnya yang pinter visual atau kakek neneknya. Jadi bakat itu memang turunan, tapi untuk menjadi pintar perlu diasah. Dan kadang bakat tidak ditemukan karena tidak terasah, gitu ya mama. Nah, kecerdasan yang pertama yaitu verbal linguistik. Apa itu? Berkaitan erat dengan kata-kata, baik lisan maupun tertulis beserta dengan aturannya. Misalnya kalau anak usia dini, ada anak yang suka tanya aja, ada mama? Nah, ada yang dengerin orang diomongin lagi, ya mudah merekam ya mama ya. Nah itu ciri-ciri cerdas bahasa. Atau misalnya berbicara ini bertempo, naik turun enak didengar gitu, itu cerdas bahasa. Nah, ada yang bilang kalau bayi pun bisa terdeteksi, nyanyinya itu nangisnya itu gitu. Cerdas bahasa ya. Pokoknya anak ceriwis itu cerdas bahasa. Kita kira-kira cerdas bahasa enggak mah? Insya Allah perempuannya rata-rata cerdas bahasa ya. Memang dalam teorinya itu perempuan itu satu hari bisa berbicara sampai 2000 kata. Ya, 2000 lebih bahkan ya. Sementara perbandingannya itu laki-laki 700. Kalau perempuan 20.000, laki-laki itu 7.000 gitu mama. Jadi wajar kalau bapaknya banyak diam dan ibunya memang hukum alam itu sudah mama. Kenapa ya wanita kok diciptakan cerdas bahasa? Karena memang perempuan ini penggerak mama. Ayo pak, berangkat kerja pak. Ayo pak, makan pak, gitu ya. Memang penggerak gitu. Makanya kalau kita tidak memfungsikan kecerdasan kita untuk menggerakkan isi rumah, maka rumahnya banyak tidur semua. Ada gitu. Jadi mama jangan biasa diam. Ada kan memang tipikal yang terdiam, walaupun dia bisa ngomong tapi males gitu ya. Jangan biarkan itu. Nanti mama bisa stres sendiri. Jadi cerdas bahasa itu harus disampaikan. Dan cerdas bahasa itu tidak hanya dengan bicara, mendengar, menulis, itu cerdas bahasa. Kalau anak ini diasah dengan baik, ya nanti ketika sudah dewasa dia bisa jadi jurnalis, jadi pengacara, jadi apa lagi mama? Jadi guru, jadi wartawan, jadi public speaking, ya termasuk saya ini. Ya, jadi motivator ya mama ya. Saya dulu masih TK itu bunda, sampai sama kakak saya yang pertama dibilang cerewet ini takon-takon kok gitu. Masih ingat banget. Nggak tahu cerewet itu adalah kecerdasan. Nah, kita mengasah bagaimana cerewetnya manfaat ya mama ya. Di rusak adanya. Yang kedua, kecerdasan logika matematik. Berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika. Misalnya ada anak yang bertanya yang tidak, kalau dia pertanyaan tidak terjawab dengan tuntas, itu logikanya berjalan. Ya. Anak yang misalnya ketika menghadapi masalah, dia bisa mudah cari solusi. Misalnya ya anak kecil lupakan sesuatu, dia lihat kalau mamanya ambil keset, dia akan ambil keset. Gitu. Ada apa gitu dia segera sigap bisa cari solusi. Itu logika matematikanya sudah bermain. Ya. Kemudian nanti naik level lagi, pintar berhitung, senang berhitung, senang bereksplorasi, senang mengotak-ngatik barang gitu. Saya punya anak murid kelas 4 sekarang. Dia nggak bisa baca sampai sekarang. Mamanya sampai nangis.
Iya, dan mamanya adalah guru. Udah saya malu, saya guru, anak saya nggak bisa baca. Untungnya pada waktu awal masuk kelas 1 itu saya ajak materi tentang multiple. Jadi dia agak besar hati lah melihat. Tapi dia datengin saya, Bunda gimana ya anak saya? Tapi Mama punya kelebihan apa anaknya sih? Anak saya suka ngotak-ngatik barang Bunda. Kemarin LPG nggak bisa, dia betulin gitu. Iya, lampu mati dia yang betulin gitu. Jadi ternyata logika matematikanya jalan. Gitu. Hanya sudah mama fokus pada kelebihannya. Anak bisa nggak harus dengan baca. Sekarang mendengar aja bisa. Sampai dia mencari jadi sama mamanya karena sepedanya dipreteli, sepedanya mamanya dipreteli, sampai dibelikan sepeda second untuk eksplorasi anak ini. Akhirnya anak ini pesen di Shopee knalpot itu tanpa sepengetahuan mamanya, dan pesennya itu selalu pakai voice Bunda, ngetiknya itu knalpot apa gitu. Akhirnya datanglah knalpot itu, mama harganya 2,5 juta, shock mamanya. COD. Tapi kata mama, saya ingat kata-katanya Bunda Mei, fokus pada kelebihan anaknya. Siapa tahu nanti anak saya jadi profesor. Singkat cerita, knalpot itu dipasang bisa. Sepedanya, ya, sama knalpotnya juga dimodifikasi, sepedanya bagus kayak dibawa ke bengkel katanya mama. Dan diakui oleh bengkel tetangganya itu anak itu memang sudah sekelas anak STM katanya. Anak STM aja belum tentu bisa kayak gini Bu, katanya yang baru ya. Ya itu. Jadi saya bilang mama sudah fokus pada ini. Jadi dia hafalannya bagus karena dia mendengar. Dia hafal juz 30 hafal, tapi karena mendengar. Jadi bukan membaca anak ini. Memang mungkin kelebihannya itu ya bukan. Saya bilang, mama tahu siapa yang menciptakan lagu? Siapa mama yang menciptakan lagu? Thomas? Iya, itu juga ceritanya kan dia autis. Semua sekolah di Amerika tidak menerimanya. Akhirnya mamanya pulang, dia berjanji anak saya akan saya didik sendiri. Ternyata justru dia menjadi ilmuwan dunia yang menemukan lampu kan begitu ya. Jadi kita harus mensyukuri dengan karunia yang Allah berikan apapun, dan setiap anak itu pasti ada ujiannya, tapi kita fokus pada kelebihannya. Ya mama ya. Bahkan anak saya yang pertama itu mama luar biasa ujian. Bagi saya ujian gitu. Karena anaknya diem banget. Dipondokin sampai pindah 4 kali pondok loh mama. Nggak kerasan gitu. Tapi saya yakin anak saya bisa mondok. Cuma saya cari tempat komunitas yang tepat aja lah. Karena saya ingin anak saya belajar mandiri. Karena kalau di rumah pasti manja kan begitu. Dan alhamdulillah ya di pondok yang keempatnya ini baru dia rasa doanya mamanya. Jadi kita nggak boleh putus asa. Kemudian kecerdasan visual spasial yang ketiga berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, ruang secara akurat serta mengubah penampakannya tersebut ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan kartun. Mama lihat kayak sekarang banyak ya dokter-dokter kecantikan nih. Hidung pesek bisa mancung gitu ya. Kalau bukan temuan-temuan orang yang visual ini gitu. Ya. Kemudian rumah jelek jadi bagus. Kalau ya itu dari kecerdasan visual ini gitu. Kalau itu diasah bisa menyulap sesuatu yang buruk bisa menjadi baik. Ciri-ciri yang sederhana pada anak kita biasanya dia protes kalau melihat mamanya bajunya nggak serasi. Mama kok pakai baju jelek sih gitu. Yang atas merah bawahnya hijau gitu. Anaknya suka komplain gitu. Ada nggak mama yang gitu? Ada. Kemudian yang kedua anaknya itu suka rapi gitu. Kalau nggak rapi dia nggak mau keluar, nggak mau sekolah. Atau kadang kalau dia mau masuk sekolah seragamnya berbeda, dia nggak mau. Enggak, seragamku berbeda. Hal yang sekecil itu dia perhatikan. Jadi dia sangat menghargai estetika anak Islam.
Nah, biasanya dia pun belajar senang dengan warna-warna, dengan bu guru yang cantik. Makanya kalau di TK itu kan anak-anak begitu polos ya mama, kalau nggak suka bilang nggak suka. Saya punya guru, mohon maaf, masih baru, jadi seragamnya nggak sama dengan yang lain. Terus dia mungkin sangat lugu ya, jadi nggak kenal lipstick, nggak kenal bedak, polos banget. Jadi si murid itu bilang, aku nggak mau sama bu guru itu, jelek. Katanya ya Allah. Jadi akhirnya dari situ saya di kantor saya selalu siapkan bedak bayi, karena bedak bayi kan bisa dipakai kaca, terus sama parfum. Dan saya selalu bilang ke apa namanya guru-guru TK, ketemu yang video pasti nggak seperti itu. Dan mama pun demikian juga, pasti akan diprotes kalau tidak sesuai. Biasanya begitu anak visual. Terus ciri-cirinya anak visual itu kalau bicara itu cepat gitu, cepat gitu. Kadang nggak mudah dipahami gitu, cepat gitu anak visual. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat, kecerdasan gerak kinestetik. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengeksplorasikan ide dan perasaannya serta keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan dan mengubah sesuatu. Anaknya ini baterainya banyak mama, nggak bisa anteng, nggak bisa diem. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Tetapi mama bisa membedakan anaknya lebih dari yang lain. Kalau anak usia dini memang sudah aktif-aktifnya mama, memang aktif-aktifnya. Nggak ada anak usia dini itu anteng. Tapi kalau ini kayaknya anteng. Karena makan ya. Nah, biasanya anak kinestetik itu lebih dari teman yang lain. Pasti ada yang bunda ya, temannya masih ngerjain apa, dia sakit-sakit belum selesai, sudah bu guru, harus gitu. Nah, kinestetik itu nggak bisa dia. Baterainya alkalin. Itu anak saya kedua gitu. Jadi bermain itu banyak gerak, belajar pun banyak gerak. Ya, anak saya yang kedua itu bunda, kan kalau habis subuh saya latih hafalan. Hafalannya sambil jalan, muter-muter, saya biarkan. Saya tahu dia kinestetik. Yang penting dia merekam. Sudah diulang 10 kali duduk, baru kalau dia ngomong duduk, baru dia diam. Itu pun yang tangannya masih begini-gini. Anak kinestetik begitu. Bukan aneh ya mama, tapi memang begitu setelannya gitu. Anak kinestetik itu kalau bekerja dengan yang dia suka, anak ini akan lebih cepat, kerja keras. Misalnya di kedokteran itu dia bisa menjadi dokter bedah yang canggih, yang cepat. Jadi kerjanya memang bagus. Dan anak ini biasanya jarang sakit, kekebalan tubuhnya lebih gitu. Anak kinestetik. Gitu. Nah, kemudian kalau nanti dilatih olahraga apa saja, gampang bisa. Taruh di air, badal nggak dileskan, cemplung-cemplung kayak kode, airnya bisa renang gitu. Anak kinestetik begitu mama. Ya, anak saya umur 2 tahun itu bisa pakai sepatu roda sendiri. Padahal saya nggak ngajarin, lihat di YouTube. Habis itu main ke tetangga punya sepatu roda, dibawa pulang, tetangga nangis, anaknya gundar kan, anaknya sudah dikejar. Saya malu kan, akhirnya saya belikan si malamnya. Kayak wong masih kecil pikir saya. Nah, kalau nggak bisa tidur, dia pakai sambil pegang-pegang dinding. Habis subuh dipakai lagi. Kinestetik mama iya. Ternyata turunan ayahnya. Ayahnya walaupun begini gitu. Tidak gitu. Kinestetik. Lanjutnya lagi. Nah, musika. Ini musika itu kemampuan bunyi-bunyi ya mama ya. Membedakan, mengubah, mengekspresikan diri melalui bunyi atau suara-suara yang bernada dan berirama. Anaknya sesuai jadi koin, temu apa saja, mama gini-gini ya. Iya, kadang dia mendengarkan musik cepat sekali mengikuti. Sudah dicek yang di drum band, udah insya Allah cerdas musika kalau mudah diajar. Itu apa namanya?
suaranya juga kadang mudah mengikuti lagu gitu, cepat banget ketika diajarin. Nah itu cerdas musikal. Nah nanti kalau mau ke agama ya ada kan tartil Quran gitu ya, itu bisa tilawah, itu juga masuk ke musikal yang bernada itu. Saya nggak ada di situ juga. Saya dulu pernah dimasukkan ke apa drum band, diajarin tok nggak bisa, ding 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 bisa. Akhirnya saya jadikan main. Tapi main di bagian yang bendera, iya, karena kecil badannya nggak tinggi gitu. Ya itulah, memang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang selanjutnya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu berkaitan dengan aspek internal dalam diri seseorang, seperti perasaan, emosi, ya, rentang emosi, kemampuan untuk membedakan emosi, menandainya dengan menggunakan untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Jadi anak yang intrapersonal biasanya anaknya pendiam. Dia nggak butuh banyak teman. Temannya paling 1-2 aja. Dia jarang banyak terbuka sama orang. Dia terbuka sama orang yang nyaman saja. Nah, cenderung pendiam anak intrapersonal. Tapi dia pengamat yang ulung. Misalnya ada teman yang bermasalah, dia bisa mudah kasih solusi kalau ditanyain. Gitu ya. Ini anak saya yang pertama. Bingung semua, lari cari kunci nggak ketemu. Nanti anak, mama, bunda cari apa? Cari kunci. Bukannya bunda taruh sana. Gitu. Jadi anak intrapersonal itu mengamati orang seliweran, tapi dia nggak banyak komen. Nah, tapi nanti ketika orang ada problem, dia kadang tanya atau kadang ditanyain, baru dia jawab. Itu cerdas intrapersonal. Nah, kalau sudah besar anak yang seperti ini mudah dibuat curhat sama teman-teman. Bagus untuk sekolah psikolog. Ya, bagus karena dia mudah menyelami emosi orang lain, mudah menyelami diri dan dia suka memikir ya, berpikir, pemikir. Kalau mama ada anaknya diam, jangan diam lah. Emang dari sononya udah cetakannya diam gitu. Tinggal mama gimana dia ya diajak komunikasi. Anak saya itu sudah nasi, suka teman apa yang di teman juga begitu, suka teman ramah. Kalau yang dia kayak seramai dan suasana humor, iya gimana caranya katanya sampai mau mondok saya bikin mau teman gini, namaku Azwa, namamu siapa, sampai segitunya loh Bu. Perhatian kan, ini senyum kamu nanti kamu dibilang sombong. Kadang itu kalau saya jemput di sekolah tanya Azwa, semua histeris, dia diem aja lempeng. Ya Allah, jangan gitu, senyum gitu. Ya Allah anak. Tapi saya juga belajar dari anak saya, akhirnya saya bisa memahami orang lain. Kan kadang ada orang yang tidak begitu ramah ya, tapi kita baper, kok dia nggak ramah ya, gitu kan ya. Apa nggak enak hati dengan saya ya? Jangan perasaan begitu. Kadang memang orangnya diam, nggak gampang senyum kan gitu ya. Oh ini anak saya banget. Nah, ini kayak neneknya. Jadi seperti itu, gitu. Ini kayak siapa ya? Bukan aku juga, neneknya. Ada turunannya pasti itu. Iya. Dan selanjutnya cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal itu melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Nah ini kebalikannya dengan intrapersonal. Dia lebih sosial, lebih berempati, mengorganisasi kelompok, berteman dan bersosialisasi. Dia mudah memimpin orang lain. Jadi-jadinya kalau anak kecil itu gampang ngatur, diatur susah. Nah, pakai enggak, mama harus pakai ini gitu. Ini jiwa pemimpin mama, bukan bandel ya. Jadi kalau ada anak seperti ini, kasihlah kepercayaan. Insya Allah anak ini tambah bagus nanti.
Dan tidak melulu ada di anak pertama, kadang di anak pertengahan yang seperti ini, gitu ya. Jadi termasuk ngapunten, saya itu ada jiwa interpersonal. Jadi kalau misalnya saudaraku gitu, saya masuk grup. Hari ini hari Sabtu, gimana kalau kita ke makam orang tua bersama-sama? Itu menggerakkan gitu biasanya gitu. Oke, ayo semangat semuanya. Tapi kita fasilitasi, kita makan nanti bakso sabar ya. Jadi gitu loh. Anak interpersonal itu menggerakkan, memimpin biasanya. Nah, nanti jadi pemimpin apa saja, pemimpin rumah tangga, insya Allah jadi pemimpin yang baik gitu ya Mama ya, semoga. Oke, next one. Kecerdasan naturalis yang 8 berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora fauna dalam lingkungan peka terhadap alam dan lingkungan. Ciri-cirinya sederhana, anaknya senang binatang. Ada Mama? Terus nggak senang di dalam ruangan. Biasanya kalau di sekolah nggak mau masuk kelas, maunya main terus di luar. Nah, itu ciri-ciri anak yang naturalis. Senang main sawah, senang main di laut, senang main air, senang main binatang. Kalau menurut orang lain itu jijik, dia nggak jijik. Senang main lumpur. Misalnya nanti dia jadi Pak Tani bakal sukses insya Allah. Iya, termasuk senang hewan, bisa jadi peternak unggul nanti insya Allah. Ya, jadi itu Mama kalau anak yang naturalis. Yang kecerdasan terakhir, eksistensial atau spiritual, itu berkaitan dengan kemampuan seseorang tentang penempatan diri dalam lingkup kosmos yang terjauh. Artinya anak ini sering berpikir yang di luar yang nyata, hal-hal yang imajinatif ya, terus tentang makna hidup, kemudian tentang makna kematian, nasib dunia, jasmani maupun kejiwaan, dan pengalaman yang mendalam serta cinta dan kesenian. Jadi anak ini nih seni banget gitu Mama. Mungkin bisa dikatakan seniman. Seniman itu kadang kan misalnya membuat film, dia kan berimajinasi gitu ya, sehingga menciptakan sebuah karya film. Novelis itu kan berimajinasi gitu. Itu punya jiwa eksistensial. Bahkan kalau di spiritual diajarkan tentang agama, anak ini ukhrawi banget gitu, membedakan baik buruk, kemudian bagaimana sih Tuhan, apa sih surga, di mana sih Tuhan Mama gitu. Hal itu sering dia tanya. Kadang anak-anak ini sering bermimpi atau sesuatu yang terjadi pada anak yang eksistensial itu. Jadi ternyata ilmu ini diakui, ya, diakui. Dukun itu diakui, Mama. Ya, diakui bahwa itu masuk ke kecerdasan eksistensial. Hanya saja apakah dengan ilmu hitam atau dengan ilmu Allah, gitu. Jadi memang itu ada kecerdasan eksistensial. Nah, nanti yang mbah-mbahnya dulu itu kok anak tiba-tiba merun-merun seperti itu. Next. Nah, ini sudah ya, terima kasih. Cukup banyak ya Bunda materi yang saya sampaikan. Insya Allah paham. Nanti kalau kurang paham bisa kita sharing, tapi kita tes terlebih dahulu ya Bunda, bisa dibagikan. Nanti cara mengerjakannya cukup diisi di kolom checklist. Mama bawa pensil nggak? Kalau nggak mungkin dibantu Bunda untuk dipinjamin pensil. Misalnya ya, saya kasih contoh ya. Ini di setiap kolom ada 9 kolom, dan di setiap kolom itu ada tentang soal kecerdasannya. Misalnya cerdas linguistik, apakah anak Anda mudah menirukan kata-kata yang didengar? Mama tinggal pilih kurang, cukup, atau baik. Nah, gitu ya. Kalau anaknya kurang ya ditulis di checklist kurang. Kalau cukup di checklist cukup, kalau baik ya baik. Nanti langsung dinilai di bawahnya, K-nya berapa, C-nya berapa, B-nya berapa untuk mengetahui unggul atau tidak. Sudah memegang semua Bunda?
Nanti kalau sudah diisi checklistnya, Mama langsung ditotal di bawahnya ya, nilai K-nya berapa, C-nya berapa, B-nya berapa, nanti biar ketemu yang dominan, yang cerdas apa. Ya. Baik Mama, silakan mengerjakan sambil saya setelkan video ya. Mungkin ada materi tadi yang kelewat, ini videonya bisa memperjelas. Mama sambil mengerjakan. Kita mulai ya. Pernah kalian merasa minder gara-gara nilai mata pelajaran kalian tidak bagus? Atau pernah kalian merasa posisi kalian kemajuan hanya karena nilai matematika kalian pas-pasan? Ataukah ada orang tua yang khawatir karena putra dan putri mereka tidak mempunyai nilai yang bagus pada beberapa mata pelajaran yang akhirnya khawatir akan masa depan anaknya? Mulai saat ini, jangan jauh-jauh hal seperti itu. Tetapi, terlebih dahulu kita harus memahami tentang teori kecerdasan manusia. Kebanyakan orang beranggapan bahwa orang yang cerdas memiliki arti pintar dan diukur pada nilai mata pelajaran yang bagus dan nilai tes IQ yang tinggi. Hal ini yang membuat para remaja merasa minder jika mendapat nilai mata pelajaran dan nilai tes IQ yang rendah. Padahal, nilai mata pelajaran dan nilai IQ yang tinggi bukan menjadi ukur kesuksesan seseorang. Jika kita masih berpedoman bahwa kecerdasan hanya dilihat dari nilai mata pelajaran di sekolah yang bagus, maka persepsi kecerdasan seperti ini sangat sempit. Potensi kecerdasan bukan hanya diukur dari seberapa bagus seorang mengerjakan soal di sekolah, seberapa paham seorang akan ilmu matematika. Karena itu hanya salah satu dari beberapa potensi kecerdasan manusia. Sedangkan kecerdasan sendiri terdiri dari 9 jenis kecerdasan atau yang disebut dengan kecerdasan maju. Teori kecerdasan ini dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi. Teori ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1908 dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, yang di dalamnya mengemukakan 7 teori kecerdasan. Setelah itu, pada tahun 1990, jumlah kecerdasan wajib menjadi 8 dengan tambahan kecerdasan naturalis. Pengembangan selanjutnya, Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Oke, kita mulai dari kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan ini ditujukan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Orang memiliki kecerdasan ini cenderung menilai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulisan, dalam cerita, diskusi, dan mengikuti debat suatu masalah, belajar bahasa asing, bermain game bahasa, membaca dengan pemahaman tinggi, mudah mengingat ucapan orang lain, mudah salah atau saja, pandai membuat pandai membuat puisi, tepat dalam tata bahasa, kaya dengan kosakata, dan menulis secara jelas. Orang yang mempunyai kecerdasan ini dan mampu memaksimalkannya, ada beberapa pekerjaan yang cocok baginya. Yang adalah sebagai pengacara, penerjemah, pawara, tulis maupun penyair, sekretaris, editor, wartawan, orator, dan lain-lain. Untuk mengasah ini dilakukan dengan kegiatan membuat tulisan, mendengarkan, melatih berdiskusi, membuat cerita, ataupun bergantung. Yang kedua, kecerdasan matematika. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alam pikirannya. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam menghitung dan menganalisis hitungan, menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, memperkirakan, prediksi, bereksperimen, mencari peluang logis, bermain yang menggunakan strategi, berpikir abstrak dengan menggunakan simbol abstrak, dan menggunakan algoritma. Yang cocok orang yang mempunyai ini adalah
ilmuwan, ahli seni, akuntan, ahli matematika, programmer komputer, dan lain-lain. Untuk kecerdasan ini dapat dilakukan dengan berhitung, menimbang, mengurutkan, mengklasifikasi, mengkonstruksi, permainan logika matematika, mengasah kemampuan dalam berpikir sebab akibat, dan lain-lain. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsikan dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasikan persepsi awal. Seorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni dan desain. Mereka mampu menggambar dengan sangat baik, memindahkan bentuk dalam angan-angan, menyukai dan efektif dalam membuat dan membaca chart, peta, koordinasi warna, membuat bentuk, patung, desain 3 dimensi, serta dapat membayangkan secara detail benda-benda. Profesi yang cocok bagi orang dengan kecerdasan ini adalah pelukis, desainer, pembantu, dekorator interior, arsitek, ahli tata kota, dan lain-lain. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan dengan membuat kombinasi warna dalam lukisan, membuat coretan, membuat arah, bentuk, dan ruang, maupun yang lainnya. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama melatih nada, warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga mudah mengenal ritme, mudah belajar atau mengingat irama dan lirik, mendengarkan dan mengapresiasi musik, memainkan instrumen musik, mengenali bunyi instrumen, menentukan tangan dan kaki, serta memahami struktur musik. Profesi yang cocok bagi orang yang mempunyai kecerdasan ini adalah komposer, pencipta lagu, penyanyi, dan kritikus musik. Untuk mengasah dan memaksimalkan kecerdasan ini adalah dengan menyanyi bersama, tebu bernada, latihan membedakan bunyi dan suara di sekitarnya, membuat lagu, memainkan alat musik, dan lainnya. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini mampu menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Mereka cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya, atletik, menari, dan menata tari, kemampuan koordinasi tangan dan mata. Profesi yang cocok bagi orang yang mempunyai kecerdasan ini adalah atlet, penari, aktor, pelaku pantomim, ahli terapi fisik, dan lain-lain. Untuk mengasah dan memaksimalkan kecerdasan ini dengan cara berolahraga, senam irama, menari, berlari, berjalan satu kaki, meninggi titian, melompat, berguling, dan lain-lain. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespons secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati dan simpati, memimpin dan mengorganisasikan kelompok, berteman, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik, menghormati pendapat dan hak orang lain, sensitif atau peka pada minat dan motif orang lain, dan handal bekerja sama dalam tim. Profesi yang cocok bagi orang yang mempunyai kecerdasan ini adalah negosiator, pekerja sosial, juru runding, guru, motivator, administrator, manajer, dan lain-lain. Untuk mengasah kecerdasan ini adalah dengan melakukan kegiatan berinteraksi dengan orang lain, aktif berorganisasi, baik di sekolah
Perkenalkan, saya dari namanya Nuha, kelas A1. Dari hasil tes kecerdasan ini, untuk kecerdasan linguistik, anak saya nilai totalnya 14. Sedangkan kecerdasan logika matematika, nilainya juga 14. Untuk kecerdasan visual spasial, nilai totalnya 15. Untuk kecerdasan kinestetik, nilainya 15. Untuk kecerdasan musikal, nilainya 15. Kecerdasan intrapersonal, nilainya 7. Untuk kecerdasan interpersonal, nilainya 13. Kecerdasan naturalis, nilainya 13 juga. Kecerdasan eksistensial, nilainya 12. Untuk tertinggi tiga kecerdasan, anak saya ada di kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, dan kecerdasan musikal. Untuk kecerdasan yang pertama adalah visual ya Mama ya, kinestetik dan musikal ya. Ini kalau jadi artis banget deh. Iya, saling berhubungan ya. saling berhubungan. Jadi kinestetiknya dapet, musikalnya dapet, visualnya juga banget. Jadi kayak seniman itu misalnya dia pinter apa ya, berimajinasi, ingin membuat sebuah karya ya. Kalau visual itu kan menggambarkan sesuatu, imajinasinya bisa menjadi sebuah karya. Kalau visual itu ya. Kemudian musikalnya dapat, kinestetiknya dapat, itu bagus. Gitu. Tapi Mama apa Mama kerjanya Mama? Kalau dulu saya kerja sama sekarang setelah punya nomor 3 ini saya berhenti kerja total. Kerjanya Mama Kalau saya lebihnya tenang. pernah? Ke ayahnya. Ayah apa Mama? Ayah. Kalau ayah kerja karyawan swasta, cuma memang ayahnya cenderung suka ke musik. Iya. Anak saya namanya Andrea, masih KB, unggul di kecerdasan linguistik 15, kecerdasan kinestetik 15, dan kecerdasan naturalisnya 15. Oh iya. Kira-kira cocok Mama dengan pengamatan Mama ya? Iya. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kecerdasan naturalis, bahasa, kinestetik ya Mama ya. Ya, misalnya nanti dia ingin jadi dosen, oke, bahasanya mampu. Kemudian naturalis, dosennya nanti di dosen pertanian, ya Mama ya. Kinestetik ya kan, kalau pertanian banyak eksplorasi itu. Jadi mau jadi apapun, kan misalnya mau jadi dosen. Dosen kan banyak tuh spesialisasi. Ketika dia naturalis, ya arahkan ke pertanian. Karena dia sudah bakat di bahasa, dia senang ngomong, bagus tuh di profesinya. Oh, keren banget. Alhamdulillah. Mama pakai ayah. Alhamdulillah. Keluarga ayah ada yang pendidik juga. Saya dari keluarga saya pendidik. Oh, Masya Allah. Digitnya dari keluarga saya nggak tahu. Iya. Saya kayak gitu soalnya. Ayah Mama ya. Iya. Ya insya Allah. Semoga sukses ya Mama. Iya. Kalau saya tuh malah Iya. Nah, itu ada cerdas naturalis dan eksistensial. Jadi Mama nurut ke anaknya di naturalis. mungkin lebih ke kakaknya sih yang kayak Lebih ke kakaknya. Tapi kalau saya hal yang menjadi Masya Allah. nggak kuat yang ada. Iya. Berarti Mama ya harus kuat tamengnya ya, harus kuat tamengnya. Memang ada kecerdasan eksistensial dan dengan naturalis itu hampir sama. Naturalis cuma lebih banyak ke praktik, langsung senang ke flora faunanya. Kalau eksistensial itu lebih banyak mendalami kejiwaannya. Biasanya dia senang bermimpi sesuatu yang belum terjadi.
Ya, Apa bisa bedain tuh? Nah. Dia atau apa nyata, ya betul. tapi nggak tahu ya dulu waktu itu udah Iya. nanti koreksi. Iya, iya, iya. Gak apa-apa, itu sebuah kelebihan kalau kita ada tamennya. Makanya kan Iya. kalau kinestetiknya dari saya sendiri nggak bisa diem. Nah. Itu mengalihkan Hal yang begitu. Makanya kadang lagi melihat ini Iya. itu takut itu saja bisa terjadi bisa. Makanya kita harus Iya, iya. Iya, iya. karena habis dia terjadi jadi makanya saya aktif orang kayak gitu Untuk mengalihkan tadi. Iya. Betul, betul. Iya. Iya. sampai saya anak-anak nanti Iya. Riadonya Mama. Qurannya jangan jauh dari Quran. Iya. Jangan jauh dari. Kadang ya itu memang terjadi dengan saya juga. Kadang tiba-tiba ditampakin sesuatu. Kadang dalam mimpi datang begitu. Nah, supaya kita tidak kalah ya, karena itu kan juga hal yang goib. Supaya kita nggak kalah, maka kita harus kuat. Minimal misalnya satu hari harus makan 1 juz, ya harus begitu. Ramalan sunnahnya digunakan. Kadang memang makhluk goib itu justru menangkodai kita kalau kita nggak kuat atau kita gampang sakit. Ya, kenanya begitu, pesimisnya. Jadi harus semakin dekat sama Allah. Insya Allah kalau Mama tambah di asas spiritualnya maka jadi kelebihan yang